of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung aja kita mulai diskusinya. Om Bob, penerapan PPKM darurat di Indonesia masih ramai dibicarakan. Mulai dari penyekatan yang berakibat kemacetan panjang, kewajiban surat tanda registrasi pekerja, dan masih banyak yang lain. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Ya, kalau pertanyaannya adalah apa yang terjadi kan, situasi COVID ini di Indonesia itu kan sepertinya kalau sekarang ya secara objektif dilihat itu kan angka pertumbuhan dari yang terinfeksi oleh COVID-19 ini yang tertinggi ya. Kalau kita lihat grafiknya itu pertama tinggi terus sudah menurun, agak tinggi, menurun lagi, sekarang tingginya gaspol ya. Luar biasa. Minggu lalu sempat sehari itu ada 33.000 yang kena infeksi COVID. Dan di Jakarta sendiri kena kurang lebih 10 ribuan. Ya, setelah itu disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lain-lainnya sih udah di bawah 1.000 semua lah ya. Oke. Jadi ini memang kondisi yang membahayakan. Ya, ini sekarang baru semua sadar bahwa ketidakdisiplinan dari masyarakat maupun oknum-oknum aparat itu menjadi penyebab yang utama. Ya. Coba itu bayangin nih, kita lihat tuh, ya. Sedang dalam kondisi darurat yang sekarang ini, oke, kita ngomong aja ini semi lockdown gitulah ya. Okay. Kalau lockdown kan sama sekali tidak boleh keluar. Ya, toko tutup, supermarket tutup, pasar tutup, orang tidak boleh keluar dari rumah. Itu namanya lockdown ya. Ini karena perusahaan-perusahaan esensial, apotek, macam-macam itu masih boleh buka. Dan kalau orang memang perlu punya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan soal pekerjaannya dan macam-macam, dan juga kantor-kantor itu yang esensial itu masih boleh beroperasi dengan pembatasan orang-orang yang kerja, banyak yang work from home. Nah, maka kita ngomong aja ini semi lockdown, ya. Dan sekarang kenapa semi lockdown ini dilakukan? Ya karena kemarin itu kan sudah tahu bahwa salah satu penyebab yang paling utama di dalam penularan COVID-19 ini kan berkumpulnya orang-orang, ketawa hahaha, cekakaan bahasa Jawanya ya, itu dorplet itu pada keluar dan menularin semua orang. Dan sialnya kan kita ketahui semua bahwa yang orang yang menderita infeksi COVID-19 ini kan tidak punya gejala. Populernya kita kan OTG itu. Orang merasa sehat-sehat saja, tetapi dalam tubuhnya itu ada bakteri atau virus yang bisa menularkan, ya kan udah tahu seperti itu, ya. Di samping harus cuci tangan macam-macam, syaratnya satu, tidak boleh berkumpul banyak orang, ya. Lebih dari 2 itu sudah bahaya. Nah sekarang kemarin waktu Lebaran kan sudah diomongkan jangan mudik, karena masyarakat kita itu kan memang ya tidak bisa disalahkan kalau mudik itu pada kepengen pulang kan, kepengen mudik setahun sekali. Ya apalagi tahun yang lalu itu sudah semi mudik ya. Ada yang mudik, ada yang tidak. Lah sekarang masa 2 tahun nggak mudik ya. Jadi mau tidak mau memaksakan diri untuk mudik. Lah pemerintah sudah betul memberi himbauan ya, bukan pencegahan ya. Takut nih pemerintah tuh kalau bilang tidak boleh, nanti ada suara-suara ini mengganggu hak asasi. Ya, zaman merdeka kita sudah merdeka, masa dari Jakarta mau pulang desa aja nggak boleh? Kemerdekaannya di mana? Apa artinya merdeka? Nah, kira-kira seperti itu kan. Maka pemerintah ya mengeluarkan himbauan, ya himbauan agar tidak mudik. Tapi apa yang terjadi?
Karena masyarakat kita tuh masih belum merasa bahwa COVID itu ada. Penyakit ini kok enggak ada, wong saya itu enggak merasa sakit kok. Maka berbondong-bondonglah pada mudik. Nah, mudiknya ini dulu memang sudah dicegah, ya kan? Oh, ada rintangan-rintangan di jalan macam-macam. Tanggal 10 sampai 20 misalnya itu nggak boleh lagi mudik, semua jalan ditutup. Nah, mudiknya lebih awal. Ya karena jalan belum ditutup, ya udah kita berangkat ya. Wah, udah berombongan-rombongan ya. Ada yang naik mobil berbareng, ada yang naik motor, itu sampai jalan macet nggak karuan. Nah, akibatnya sekarang ini terjadi betul ledakan. Waktu itu sudah diramalkan oleh semua orang, apalagi ahli-ahli dari fakultas yang terkenal di Indonesia ini, yang namanya epidemiologi atau apa itu ya, yang hebat-hebat itu sudah ngomong bahwa ini pasti akan terjadi ledakan penderita infeksi COVID. Siap-siap saja, rumah sakit nanti akan penuh, nah, ya. Oksigen akan kekurangan seperti India. Padahal waktu India kekurangan oksigen itu, Indonesia akan membantu oksigen ya. Iya, betul. Nah, sekarang kekurangan sendiri. Ya sudah dipersiapkan, sudah diperingatkan maksudnya bahwa ini akan terjadi ledakan. Tetapi masyarakat bandel. Tapi apakah ini sepenuhnya salah masyarakat, Om Bob? Ya, ini masyarakat ada salahnya juga. Ya, karena memang sudah ada himbauan tapi nggak mau manut. Himbauan tinggal himbauan. Ya, dianggap angin lalu. Semua dengan semangat lebaran mudik. Walaupun THR itu kan seret ya. Mudik jalan terus. Iya, tapi mudik jalan terus ya. Ini yang repot ya. Jadi dengan pulangnya mereka mudik, otomatis kumpul. Otomatis orang-orang OTG tadi itu membawa virus-virusnya ke desa. Sehingga nulari hampir seluruh Jawa sekarang ini kan menjadi merah. Ya, daerah rawan ya. Demikian pula yang kembali ke Jakarta itu membawa virus-virus yang tidak disadari. Itu terjadi, Jakarta juga meledak paling banyak. Ya, jadi ini udah kemarin udah diduga, udah diperingatin, tapi seperti ini jalannya terus. Lah memang kalau ditanya masyarakat apa salah, ya ada salahnya. Tapi apa hanya masyarakat yang salah? Ya tidak juga. Ya masih ada yang salah, itu ya oknum-oknum aparat, oknum ya. Pemerintah sudah memberikan instruksi yang macam-macam, tetapi pelaksanaannya di lapangan ini yang penuh dengan excuse. Ya udah, kasihan karena lebaran cuma setahun sekali, apalagi ini sudah tengah jalan. Ya, mungkin naik motor itu kan sekarang motor ada yang isinya 3 orang, 4 orang sama anak kecil ya. Kalau naik kendaraan umum juga udah ya semua udah berangkat, sepertinya mau merayakan lebaran betul-betul, itu kasihan. Itu ada yang seperti itu. Di samping jiwa kasihannya yang tebel, sangat harmonis, tapi juga aturan itu sendiri dipertanyakan. Ya ini sebetulnya udah lewat kan, tapi ini sebagai review aja agar supaya jangan terjadi lagi. Sekarang adalah kan sudah ada ketentuan yang very good. Bagi orang yang swab antigen yang negatif baru boleh lewat. Kalau yang reaktif harus kembali. Ya. Lah, tapi apa yang dilakukan? Pemerintah kan membebaskan biayanya. Gratis ya. Gratis. Biayanya diambilkan dari anggaran pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Ya, jadi berbondong-bondong orang mau mudik, di tengah jalan itu diperiksa pakai swab antigen, ya semua orang dengan happy aja. Cuman memberi kerjaan tambahan bagi petugasnya. Kalau yang mudik itu jutaan orang yang meriksa antigen gimana? Walaupun itu secara acak ya. Tapi kan banyak juga kerjaan itu. Gratis. Dari satu orang itu pulang mudik itu bisa 4-5 kali di tengah jalan diperiksa antigennya. Gratis. Jadi mereka nggak terbeban. Himbauan tinggal himbauan. Periksa gratis ya gratis. Coba itu misalnya dikenakan biaya. Harus membayar
satu kali misalnya ya udahlah, kalau biasanya 200 tapi karena ini di jalan mungkin jadi 150.000 misalnya, lebih murah. Kalau diperiksa 4 kali kan 600.000 per orang. Kalau mudiknya 4 orang, wah itu kan udah menjadi beban tersendiri secara ekonomi. Uang yang untuk lebaran salah-salah buat memeriksa antigen. Banyak orang pasti mengurangi orang untuk pulang. Nggak mungkin semua pulang kalau ada aturan seperti ini. Ternyata ini digratisin. Gratis ini memang tidak mendidik, ya. Ada contoh yang bagus itu Singapura. Singapura pada saat kena COVID masuk di Singapura, itu kan juga membatasi orang asing. Bagi orang asing yang mau masuk itu harus melalui yang namanya karantina 14 hari. Ya, maka masih banyak orang asing yang turun di Singapura. Tujuannya pasti Singapura kan terkenal yang namanya itu kan medical. Betul. Ya, ada check up, ada yang berobat di sana, memang terkenal. Singapura itu the best untuk pengobatan ya. Di samping dokternya hebat-hebat, pelayanannya juga hebat, alat-alatnya juga hebat, bayarnya juga hebat ya. Nah, sekarang waktu itu kan peraturannya bahwa semua warga negara asing yang datang itu harus karantina 14 hari. Setelah itu baru boleh diperiksa dokter. Setelah habis selesai diperiksa, tidak boleh kemana-mana, juga harus langsung pulang ke negaranya. Pada waktu itu Singapura luar biasa. Orang-orang asing yang datang mau menuju ke rumah sakit periksa kesehatan atau apapun itu, biayanya di hotel karantina itu seperti di Indonesia sekarang kemarin ya, itu digratisin. Ya, hotelnya udah ditentuin ada berapa hotel, rekanan-rekanan dari Singapura itu di sana dilakukan karantina. Makan diberi, laundry juga boleh, tidak boleh kemana-mana, kunci kamarnya hanya 1. Ya, setiap koridor kamar itu ada satpamnya, ya, ada security-nya untuk melihat bahwa tidak boleh keluar dari kamar. Itu ya, tapi gratis, bayangin. Jadi kalau dirupiahkan tuh satu orang itu pemerintah Singapura kira-kira mensubsidi 30 sampai 40 juta rupiah. Wow. Ya. Lah itu orang yang berobat ke Singapura saat itu yang dari Indonesia ya sorak-sorak hati gembira ya. Mengapa tidak kalau dibayarin? Banyak orang datang terus. Ya, hotel-hotel karantina itu bintangnya bintang 4, bintang 5, pemerintah yang nentuin. Nah, tapi belakangan itu kira-kira jalan 1-2 bulan, Singapura pinter juga. Ini kalau seperti ini ya bisa kantongnya bisa bolong, ya kan? Maka ketentuan itu menjadi tidak ada lagi, harus membayar sendiri. Wah, kalau masuk Singapura orang asing itu di samping harus membayar dirinya sendiri biaya karantina selama 2 minggu, dia juga harus punya asuransi kesehatan. Katakanlah mempunyai jaminan 200 juta rupiah, baru boleh masuk di Singapura untuk berobat. Jadi pemerintah tidak mau menanggung biayanya. Nah ini kan dalam skop dengan orang asing kan. Betul. Pertama yang gratis, karena memang betul-betul Singapura melayani baik, dianggap ini pelanggan. Ya. Orang yang sakit berobat di Singapura itu kan nggak cuma sekali, tapi setahun bisa 2-3 kali kan. Betul. Nah ini karena ini pelanggan, jadi diberi servis, after service-nya bagus. Masuk hotelnya dibayari semua, tapi akhirnya nggak kuat. Peraturan itu dicabut, bahkan harus punya cadangan uang atau asuransi yang cashless, jadi harus bisa dibayar di sana, baru boleh masuk. Ini salah satu contoh negara seperti Singapura itu aja begitu. Nah sekarang di Indonesia, kemarin kan gratisin terus. Ya, apa yang digratisin coba? Begitu ketahuan OTG, lapor, langsung karantina di Wisma Atlet. Betul. Wah, 2 minggu. Ya kalau kita lihat di televisi itu pagi hari senam pagi biar sehat.
Kalau sore minum susu ya. Itu kan begitu ya. Jadi tiap hari dimakanin 3 kali, dikasih snack, dikasih vitamin, dikasih susu, diajak senam, ada pelatih senamnya. Begini loh senam kesehatannya macam-macam, berjemur matahari, 2 minggu lagi pulang. Sudah sehat. Gratis. Jadi di Indonesia ini kesempatan gratis itu dimanfaatkan. Jadi orang merasa kalau saya jadi OTG ketularan, itu saya tidak ada masalah karena dibiayai oleh pemerintah. Ya, berbondong-bondong orang menjadi OTG. Ya. Orang yang OTG gitu apakah disengaja ya? Biar bisa masuk ke rumah sakit mewah yang gratis itu? Ya kalau dia ditanyain, "Hei, kamu ya, kenapa kamu OTG dan masuk di Wisma Atlet itu? Apa kamu sengaja meng-OTG-kan sendiri?" Ya kan? Mungkin deket-deket dengan orang, ngomong-ngomongnya biar ketularan atau tidak. Nah itu pasti jawabnya tidak dong. Oh iya. Tapi dari gejala ini semua ya pejabat-pejabat Indonesia itu kan pada orang-orang pinter. Kalau nggak pinter kan nggak jadi pejabat. Ya kan? Ya mestinya harus bisa melihat. Kalau ini makin lama makin banyak, makin orang tuh kok kelihatannya tuh happy-happy masuk Wisma Atlet. Sekarang nggak cuma Wisma Atlet, ada beberapa hotel-hotel juga yang dijadikan fasilitas untuk isolasi mandiri. Nah itu ya happy-happy saja. Ya, kalau ditanyain ya nggak sengaja, malah kita jadi korban gitu kan. Tapi kalau kenyataannya seperti ini, ya gimana lagi kalau kita melihat loh ya gejalanya itu ya. Misalnya ini udah nggak boleh, ternyata masih dangdutan, ya masih pesta, ya hajatan, upacara keagamaan, sepertinya dengan bebas, nggak pakai masker ya. Jadi semua itu kelihatannya kok menyepelekan COVID ini. Nah baru sekarang ini karena ada varian-varian baru yang namanya Delta, wah itu sekarang jadi lebih bingung lagi semua. Ya pemerintah juga lebih susah, uangnya udah habis gitu. Ya, nah, ini yang menjadikan kita menjadi tidak habis pikir ini enaknya bagaimana. Ya waktu tahun yang lalu katanya PSBB atau apa itu juga banyak lelucon. Kalau salah melanggar tidak pakai masker itu cuman ya udah ya besok pakai masker ya. Ini saya kasih masker oleh petugasnya. Ya kalau kamu salah atau kalau ada yang tidak pakai masker hukumannya disuruh milih. Hukuman rupiah 50.000 atau hukuman sosial nyapu di jalan 15 menit ya. Terus masuk peti mati itu kan, ingat kan? Yang di Jakarta nggak tahu idenya siapa itu. Hukuman sosial masuk peti mati. Nah sekarang kejadian sehari ratusan yang mati itu. Ya nah, ini kan peti mati semua itu. Apa itu gara-gara itu ya, kita nggak ngerti dah ya. Yang penting ini sekarang kan apa yang terjadi kemarin itu harus kita review agar tidak terjadi lagi. Jadi ini memang mengerikan ya. Jadi nggak cuman masyarakatnya, tapi oknum-oknum aparat kita juga tidak 100% menjalankan tugasnya dengan betul. Ya, kalau kita lihat lagi kemarin ada yang orang luar negeri datang itu apa yang terjadi di airport? Ya, sudah harus masuk karantina. Oke, bayar dulu selama 7 hari 25 juta harus dibayar. Setelah di sana ternyata bisa dinego dari hotelnya itu untuk tidak usah 7 hari atau 5 hari, 1 hari aja cukup, tapi uangnya tidak boleh kembali. Ya, terus hasil tes yang namanya PCR atau antigen itu juga ada yang nggak benar kan? Ada suara kalau orang yang datang dari luar negeri itu kan harus diperiksa. Itu di pelabuhan Jakarta yang barusan darat itu kan, di pelabuhan udara, di bandara itu diperiksa. Ada satu yang curiga, loh ini kok seperti antigennya itu kok bahannya itu sudah bukaan atau tidak orisinil gitu, udah terasa. Ada satu keluarga semuanya nggak masalah, yang terakhir itu bilang dikatakan reaktif, jadi harus dikarantina. Nah terus ini lagi dia mengatakan saya sebelum berangkat, kalau nggak salah dari Australia ya,
sebelum berangkat kita udah PCR test dan dinyatakan negatif. Sekarang di sini di antigen itu bilangnya positif. Saya kepingin periksa lagi di laboratorium yang independen, bukan laboratorium yang disediakan oleh airport kan. Sana jawabnya bilang apa? Tidak bisa. Jadi hasil pemeriksaan ini tidak bisa dibanding-bandingkan. Mutlak. Wah. Tidak bisa apa-apa karena yang kuasa mereka masuk di hotel. Ya, setelah masuk di hotel, hari berikutnya dia melakukan PCR test atau antigen test itu ternyata dia negatif. Tadi gimana? Ya, ternyata juga menjadi problem tersendiri. Jadi petugas-petugas kita, oknum-oknum tadi itu kelihatannya ya kurang beres ya. Kurang integritasnya itu kurang. Mungkin seperti itulah ya. Ya, tapi oknum-oknum ya. Ya, kalau institusinya bagus, tapi oknumnya ini yang agak rewel, yang repot. Juga sekarang kita tahu bahwa genus itu ternyata kan tidak akurat 100% untuk mengetahui dia kena COVID atau tidak. Ya, euforia aja. Genus hebat, ciptaan kita murah, bisa mendeteksi COVID atau tidak. Ya, semua pakai genus. Ternyata genus itu tidak menjamin, akurasinya agak kurang. Nah, jangan-jangan ini genus-genus yang negatif itu semua sorak-sorak bergembira justru mereka OTG. Nggak cuman genus. Itu juga yang namanya antigen. Orang kalau baru kena sebentar itu swab antigen itu bisa negatif, tapi membahayakan. Karena itu juga nggak akurat. Jadi sekarang semua baru sadar bahwa kemarin yang ada antigen swab, ada yang genus, yang terkenal di Pelabuhan Udara Medan itu apa itu? Antigen bekas. Wah, jadi ini semua itu loh, ini ternyata buat proyek semua. Ini yang mengakibatkan meledaknya infeksi COVID-19 di Indonesia. Jadi kalau dikatakan rusak itu ini udah rusaknya itu bahasa Jawanya itu sudah kebangetan. Ajubileh gitu ya kalau orang Jakarta. Kalau kita kembali ke PPKM tadi Om Bob, PPKM darurat. Kalau menurut Om Bob ini seberapa efektif ya bisa menangani pandemi ini? Kalau ini ditanganin dengan betul, saya kira akan efektif. Kemarin misalnya ada di daerah-daerah Jakarta tertentu ya, aku nggak usah sebut ngomongnya deh. Itu malam hari itu masih pada kumpul makan-makan. Dan di sana kelihatannya, maaf, sepertinya kok ya ada oknum, ya. Jadi dianggap masih belum sadar. Ini membahayakan. Kenapa kok sepertinya masih banyak yang meremehkan ini ya? Ya, kalau kita bicara boleh jujur, sebetulnya hukuman yang diterapkan oleh pemerintah kepada pelanggar-pelanggar ketentuan-ketentuan dari semi lockdown atau lockdown itu terlalu lemah. Ya, kita ambil contoh ini yang luar biasa ini. Kita ambil contoh satu lagi, Singapura ya. Singapura itu kan dengan ditemukannya kasus-kasus baru, kemarin kan mereka sudah siap mau lepas. Ya, sudah boleh lepas masker, sudah tidak perlu jaga jarak, sudah boleh nonton bioskop, sudah boleh makan-makan di mall, sudah boleh, tetapi ketemu kasus baru. Ya, sehingga Singapura menjadi takut. Menjadi takut kalau nggak ditangani dengan lebih serius bisa repot. Maka keluarlah yang namanya ya semi lockdown tadi itu. Singapura juga ada ya dengan ketentuan bahwa tidak boleh kumpul lebih dari 3 orang. Ya, makan-makan tidak bisa, hanya boleh 2 orang, tidak boleh 3 atau bagaimana. Pokoknya ada ketentuan seperti itu. Lah kan patrolinya jalan. Ya, kelihatan bahwa ada satu tempat ada orang ekspatriat. Orang ekspatriat itu adalah orang luar negeri yang bukan warga negara Singapura tapi bekerja di Singapura. Ya, dia duduk-duduk makan di food hall atau kalau di tempat kita kan kuliner gitu kan. Kulineran itu 5 orang. Ya, ketahuan. Hukumannya ini yang kita omong, inilah yang harus jadi contoh. Ya. Hukumannya adalah kelima orang itu harus dideportasi ke negaranya. Besok malam itu juga harus kukut-kukut dari tempat tinggalnya, diberi waktu 24 jam harus meninggalkan Singapura dan masuk blacklist untuk selamanya. Mereka tidak boleh bekerja di Singapura.
Ya, jadi ini sangat menghargai bahwa you orang udah ada peraturan tidak boleh, you ngelanggar aturan. Kebetulan kamu orang asing, ya udah berarti kamu kan bisa merusak negara kita. Kamu akan menjadi tidak taat sama aturan. Makanya kamu blacklist untuk tidak boleh bekerja di Singapura. Datang sebagai turis boleh, kan buang duit. Ya. Kalau bekerja di Singapura kan cari duit. Ya dia biar orang lain aja yang ikut disiplin, yang balelo seperti ini ya suruh pulang. Itu kan luar biasa. Kalau kita bandingkan di Indonesia yang ngelanggar apa? Terus di Indonesia ini aturan pusat mengatakan daerah mempunyai kewenangan disesuaikan dengan keadaan daerahnya, boleh A+, boleh A-, atau boleh B. Ini juga menjadi susah. Jadi mestinya dalam aturan-aturan kalau keadaan darurat seperti pandemi seperti ini, komando itu harus satu. Ya, harus ada komando satu, itu yang berlaku semuanya. Tidak bisa lagi, maaf ini daerah gua, lu jangan ikut-ikut. Ya, kalau pemerintahan biasa itu kalau tidak yang dalam keadaan normal kan bisa, perda itu kan bisa keluar peraturan daerah sesuaikan dengan situasi di daerah. Tapi kalau sudah pandemi ini harus satu komando. Karena pandemi ini bisa membuat Indonesia luluh lantak kalau kita tidak hati-hati. Terbukti sekarang ya, Indonesia sudah masuk diturunkan kategorinya negara dengan penghasilan penduduk dengan penghasilan menengah atas, sekarang sudah menjadi penduduk dengan penghasilan menengah bawah. Ya, dulu menjadi negara yang mulai masuk negara maju, sekarang mulai masuk lagi kembali ke semula negara yang sedang berkembang. Kemarin sudah berkembang, mau masuk besar ya. Apalagi kalau kita punya target tahun 45 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, harus menjadi negara 5 negara besar atau 6 negara besar. Penghasilannya luar biasa pokoknya. Nah, tapi kalau ini tidak ditangani dengan serius, ya cita-cita itu tinggal cita-cita, nggak bisa. Nah, kemarin juga ramai dibicarakan kalau PPKM darurat ini sempat membuat banyak kericuhan. Yang kemacetan lah, kerumunan lah, segala macam. Kalau kayak gini tuh salah siapa ya Om Bob? Ya, oke lah kalau kita sekarang katanya udah jangan saling menyalahkan. Wah itu kan, ya kita tidak nyalah-nyalahkan lah. Kita ngomong aja apa yang terjadi. Kemarin yang viral itu ada orang dicegat, kalau nggak salah itu di daerah Serang atau Banten ya. Itu dicegat sama petugas, orang naik sepeda motor tidak pakai masker lagi. Situasi yang darurat seperti ini nggak pakai masker, naik sepeda motor dicegat, ngomong apa? Maaf Pak. Ya yang nyegat itu petugasnya bilang, Bapak kok tidak pakai masker? Kemungkinan mau didenda atau apa gitu lah ya. Nah, itu lebih galak. Maaf ya, saya kan punya hak. Saya tidak percaya dengan COVID. Wah, ya hanya Allah yang bisa membuat saya sakit. Saya tidak percaya sama COVID. Ini hak saya untuk tidak pakai masker. Seperti itu. Di televisi itu, video-video viral di medsos itu beredar banyak. Dan apa celakanya ini petugas tadi itu, oknum ya? Jawabnya apa? Maaf Pak, saya SOP-nya begini. Jadi dia bekerja berdasarkan SOP. SOP-nya begini, jadi saya harus nyegat Bapak. Silahkan Bapak balik. Hanya begitu aja. Juga ada oknum yang lain yang di sana juga rasanya itu kok membiarkan. Wah kita yang nonton tuh hati kita udah berdongkol. Kita gemes. Iya kalau kita lihat waktu di Italia itu ya, ada yang sempat Italia waktu itu, atau kita lihat di Taiwan aja deh, ya, apalagi di Tiongkok. Itu begitu kelihatan orang yang bandel langsung ditangkap, ya ditangkap masuk penjara atau gimana, pokoknya bawa kantor polisi, investigasi, interogasi. Macam-macam, dan itu kelihatan di televisi, jadi semua orang pada takut. Wah ini berarti memang pandemi ini bahaya sekali. Kalau kita tidak disiplin ya semua bisa kena. Ini kan egois. Walaupun tadi itu petugasnya ngomong lah ini kan egois, tapi ini SOP-nya you nggak boleh, harus pakai ini, harus pakai ini, tapi nggak ditangkap, nggak diapa-apain. Nah ini kan artinya petugas lapangan itu tidak mendukung
dengan yang benar untuk menjalankan peraturannya. Nggak cuma itu, ada lagi nih, orang ketangkap kemarin kalau nggak salah di Sidoarjo ya, yang di Jawa Timur, itu ketangkap dia tidak pakai masker. Di sidang, wah itu kan ada sidang pakai pengadilan ad hoc atau pengadilan saat itu juga ada penuntutnya, ada jaksanya, ada hakimnya, lengkap sudah ya. Protokol kesehatannya jalan, depannya hakim itu dipasang akrilik ya, pakai masker ya, udah bener. Yang jadi tertuduh itu dia naik sepeda motor tidak bawa masker. Ya, terus dia omongin, "Loh, kamu kenapa nggak pakai masker? Kan aturannya udah nggak boleh pakai masker. Harus pakai masker." "Maaf Pak, saya lupa." Sudah keluar dari rumah itu lupa kalau aku harus pakai masker. Terus gimana? Hakimnya, loh ini kok lupa ya, manusia ya mungkin lupa boleh lah ya, tapi ini kan nggak boleh, didenda 150.000 round itu ya, kurang lebih 150.000. Ya udah, pertama nggak mau dia. Itu kalau waktu di sidang itu ya tangannya ngacung-ngacung hakimnya. Dia bilang, waduh nggak bisa, saya lupa kok gitu ya. Nah, tapi akhirnya diputus. Mungkin SOP-nya begitu ya. Putus 150.000, yuk dia bilang apa? Saya nggak mau bayar. Loh kenapa nggak mau bayar? Saya nggak punya duit. Terus gimana? Ini kan jadi repot. Kalau nggak punya duit ya ditangkap masuk ke sel. Jadi supaya apa yang diinstruksikan untuk dijalankan itu bisa jalan dengan baik. Jadi ini semua itu harus bersatu padu mengatasi pandemi yang membahayakan Indonesia ini. Nggak cuma masyarakatnya, tapi aparatnya juga harus betul-betul. Jangan takut, aparat itu kan memang menegakkan aturan yang sudah ditentukan. Kalau dia tidak bisa menjalankan aturan itu dengan baik, ya harusnya dipecat, ganti. Ya, dan sistem satu komando itu harus jalan. Tidak bisa seenaknya saja. Kalau saat ini sepertinya yang juga cukup penting adalah sisi controlling. Untuk itu apakah bisa ya kita mengoptimalkan sistem IT untuk controlling? Ya, maksudnya kan apakah sistem IT itu bisa dilakukan untuk kontrol pergerakan manusia, untuk mengawasi manusia ini dalam situasi pandemi yang gawat ini, kan begitu kan? Betul. Ya, ini kita ambil contoh lagi ini IT yang di Singapura. Ya, Singapura itu mempunyai satu aplikasi yang harus dipunyai sama semua penduduknya. Ya, Indonesia ini kan juga hebat. Ya, dari orang tinggal di desa sampai di kota semua relatif kan punya handphone semua kan. Betul. Nah, aplikasi ini kan di dalam handphone di Singapura itu. Jadi semua harus punya aplikasi itu sehingga kalau dia masuk ke dalam mall atau ke restoran itu dia harus melakukan pendaftaran absen kalau dia udah di sana dengan aplikasi itu. Jadi nggak usah ditulis-tulis, nggak usah macam-macam, tinggal disorotkan gitu, kluk, udah masuk. Datanya udah masuk bahwa kamu pada hari ini tanggal piro masuk di restoran ini, ya. Keluar juga, kluk, keluar berapa lama kamu di situ. Itu dikumpulkan dalam satu database yang besar untuk mengetahui siapa-siapa yang sudah menjadi satu kelompok di dalam tempat tertentu dan di dalam jam yang sama. Jadi kalau ada orang yang salah satu tadi itu dia kena COVID-19, langsung kan dia harus lapor. Kalau nggak lapor, dia dipidana loh, bisa dihukum 5 tahun atau berapa itu. Kalau di sini kan kalau ada orang sudah di PCR, kalau sudah ini dinyatakan terpapar gitu, diem. Ya karena nggak ada aturannya. Di Singapura nggak berani kalau nggak lapor. Kalau you ketahuan bahwa you kena COVID tidak lapor, pidana bisa 5-10 tahun. Itu jangan main-main. Kan dia lapor. Begitu lapor, database-nya udah lihat. You barusan dari mana? Kelihatan itu sudah bisa trackingnya, udah ketemu, tracingnya ketemu. Oh, seluruh orang yang di mall tadi itu jam itu dicari semua, langsung karantina, langsung diperiksa semua. Wow. Sudah demikian canggihnya. Jadi ini yang dimanfaatkan IT. Di kita di tempat sini, kalau ada yang kena, siapa yang kemarin? Oh, jadi satu ya. Yang deket-deket siapa ya? Wah, siapa ya? Semua bilang siapa ya? Bukan saya gitu. Nggak karuan. Padahal orang-orang IT di Indonesia kan luar biasa.
Nah itu Tokopedia itu kan luar biasa, Gojek itu kan luar biasa. Tapi kenapa ini tidak diterapkan untuk melacak orang-orang ini supaya nggak macam-macam? Tapi itu kalau orangnya nggak bawa gadget yang ada aplikasinya, terus gimana dong? Iya kan ini katanya tadi itu kan lupa. Iya. Atau di charge ya, atau baterainya habis gitu kan. Ya dia nggak bisa masuk kemana-mana. Dia hanya bisa jalan-jalan di Orchard Road itu. Ya kalau di Jakarta, you nggak bisa mampir masuk dalam gedung. Tidak bisa ke WC umum juga nggak bisa. Ya, nggak bisa ke toilet. Ya, jadi juga nggak bisa kemana-mana. Mau masuk restoran juga nggak bisa. Semua nolak. Kalau you nggak punya itu, lu nggak bisa masuk. Ya cuma nasibnya jalan-jalan di Jalan Sudirman itu. Pulang rumah lagi. Jadi semua tuh disiplinnya sudah demikian hebatnya sehingga sekarang kita tidak heran di Amerika minggu yang lalu dan kemarin ini Inggris itu sudah lepas masker. Tidak perlu jaga jarak lagi. Dianggap sudah selesai pandeminya. Apalagi Tiongkok. Show musik udah jalan-jalan terus di mana-mana ada show musik besar-besaran. Pesta-pesta udah ada semua. Eropa juga demikian. Karena masyarakatnya dan pemerintahnya itu betul-betul serius nganggep ini tuh musuh bersama. Di Indonesia kejadian-kejadian seperti ini malah dijadikan alat untuk kampanye. Pencitraan. Ya syukur-syukur membuat semacam statement-statement yang anti pemerintah, ya mencaci maki ke pemerintah, kerjanya nggak beres, macam-macam. Nah ini bedanya. Jadi harusnya kita tuh bersatu padu, ya semua masing-masing mencegah terjadinya infeksi COVID ini, baru kita bisa maju. Ini betul-betul serius. Jangan nganggap enteng. Belum lagi kontroversi mengenai obat cacing itu, ya antara pengguna sama regulator. Ini juga ribut. Ya mestinya ya kalau keadaan darurat itu apapun boleh lah. Keadaan darurat kok. Ya sekarang misalnya kita nggak doyan makan bulgur. Kalau zaman kuno kan bulgur nggak doyan ya. Tapi nggak ada yang lainnya. Biasanya bulgur gimana? Kalau aku makan bulgur mungkin perut saya sakit. Tapi sakit kan nggak marahi meninggal kan? Ya kalau nggak ada yang lainnya, kalau saya nggak makan bisa meninggal ya bulgur saya makan. Sakit-sakit dikit ya nggak apa-apa lah. Begitu makan bulgur, seminggu kemudian ada beras, ya aku sudah makan beras kan. Ini juga begitu, pakai obat yang darurat. Kalau aku udah sembuh, aku nggak makan itu lagi, nggak makan lagi kan. Nah, memang dalam jumlah besar itu bisa membahayakan. Lah kan makannya kan cuman kalau ada kena COVID baru dimakan, bukan makan terus tiap hari, kan begitu. Harusnya ini bisa pakai akal sehat lah ya, supaya negara kita dan rakyat kita itu bisa dibantu dengan efektif dan harganya murah, kan begitu. Well, satu pertanyaan terakhir Om Bob. Di saat kita udah mulai resah ini kapan akan selesai gitu, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan Om Bob? Ya, ini ada himbauan yang bagus ya dari teman-teman kita sendiri aja lah ya. Itu bahwa tetap selama 1 bulan ini kalau bisa usahain dengan serius, kita nggak usah kumpul-kumpul. Ya kita harus jaga kesehatan kita sendiri-sendiri. Semua tidak usah keluar rumah kalau tidak very urgent. Ya very urgent ya. Kadang-kadang ada urusan. Kenapa? Udah lama nggak ketemu sama paman. Nah itu dianggap urusan. Itu juga nggak boleh. Betul-betul urgent baru boleh keluar rumah. Kalau enggak ya di rumah saja. Makan vitamin yang baik, memperkuat daya tahan tubuh Anda selama 1 bulan ini. Kalau itu dilakukan seluruh orang, ya pandemi ini akan segera hilang. Dan juga vaksinasi harus dilakukan. Jangan vaksinasi itu menjadi barang yang sangat sakral. Prosedurnya bertele-tele, itu juga nggak boleh ya. Jadi memang betul-betul semua harus bersatu padu. Ya, menganggap COVID ini adalah musuh kita bersama. Lupakanlah permusuhan-permusuhan atau perbedaan-perbedaan yang ada. Apakah perbedaan politik, perbedaan agama, macam-macam itu ya harus tidak usah dipikirkan. Yang penting kita bersatu padu melawan COVID ini bagaimana. Dan kita kalau lihat orang yang nekat, kita harus berani memperingatkan
sama mereka, hai awas, lu nggak boleh begitu. Ini membahayakan kita semua orang. Jadi bukan diem, tapi harus berbuat sesuatu agar supaya pandemi ini bisa cepat-cepat diatasi dengan kelakuan diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membantu you kecuali kita sendiri yang membantu kita sendiri untuk yang terbaik. Yes. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa Anda bisa kirimkan komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Langsung aja dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.